Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So guys, Bitcoin currently berada di kisaran area $30.000 dan kemarin kena rejection yang amat sangat signifikan. Jadi memang kita sudah antisipasi ya, memang ada potensi bisa terjadi mungkin retracement dari time frame yang lebih besar, jadi kelihatan seperti major retracement. Kemarin kita sempat ngelihat Bitcoin itu ada upaya terakhir sebelum akhirnya gagal dan menyebabkan koreksi yang mungkin sedikit lebih agresif. Mengapa demikian? Karena kita ngelihatnya Bitcoin itu sekitar jam 3 sore ya, itu nanjak untuk coba ngetes lagi area 31.500. Tapi begitu nyampe di level itu, bam, ada rejection yang amat sangat agresif dari sisi sellers dan membawa Bitcoin langsung turun sampai ke 30.200-an lebih kurangnya. Ya, kita akan bahas ya terkait dengan possibility apa yang bisa terjadi pada Bitcoin setelah ini. Plus kita juga akan ada tambahan sedikit analisis untuk Shiba Inu. Jadi kemarin kita sempat update juga di teman-teman, maksudnya teman-teman yang mungkin bergabung di Telegram pasti tahu ya update perkembangan yang kemarin saya sempat share ketika kita ngelihat Bitcoin nanjak signifikan itu terjadi sekitar jam 4 sore. Habis itu jam 4 kita ngelihat dia bener-bener tes tepat sekali di area resistance yang terbentuk dari ascending triangle ya, yang kita bahas pada previous update. Jadi memang saya berpikir juga trendline tersebut masih bisa memberikan reaksi, dan I think reaction datang dari trendline tersebut. After retest dan gagal untuk bertahan, kalau kita lihat di sini ya sekitar jam 7 malam saya update kembali Shiba Inu kena reject dari Fibo Golden Ratio. It means sellers still in control. Dan pada Bitcoin-nya kita ngelihat ada yang terbentuk namanya bullish pin bar. Jadi kayak buntut panjang banget ke atas. Dan lebih kurangnya itu yang memberikan saya alasan untuk mempertimbangkan entry pada Shiba Inu. Jadi kalau teman-teman mungkin bisa lihat screen yang saya pengen share di sini ya seputar Shiba Inu. Kemarin sama ya, sebenarnya update-nya lebih kurang sama seperti yang saya share di Telegram juga. Jadi saya sampaikan di sini ya, Shiba approaching our level ya. Kita lihat apakah akan ada rejection atau tidak. Jadi kalau teman-teman ingat di previous update Bitcoin ya, kita sempat ngebahas juga di bagian menit ke 17.46. Memang pertimbangannya adalah lihat Shiba nanjak dulu untuk kemudian kena rejection. Oke. Nah, lalu kemarin ya sedikit banyak skenario yang kita sudah siapkan atau sudah kita pertimbangkan dan kita coba analisis itu sudah mencapai ya kriteria yang kita harapkan. Tinggal menunggu 1 atau 2 konfirmasi lagi, dan konfirmasi tersebut adalah rejection. Ya, jadi begitu udah nyampe ke areanya, rejection sudah mulai terjadi. Oke, kita udah boleh mulai antisipasi kemungkinan Shiba bisa kena rejection lebih dalam lagi. And then kita ngelihat progresnya membentuk semacam triangle, dan pada akhirnya kalau misalkan Shiba ya 10 menit close candle confirmation nih, saya butuh close candle confirmation. Jika breakdown, Shiba punya peluang untuk konfirmasi lower high-nya. Ya, BTC dominance mendukung dan bla 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 bla. Intinya idea setup atau entry-nya seperti ini planningnya ya. And then for our closing looks like bearish pin bar di time frame 4 jam karena ini sekitar 4 menit sebelum closing jam 7 dan closing 4 jam. Oke, saya decide untuk entry ya. Lebih kurangnya pertimbangannya seperti ini. Bam, langsung lah dia istilahnya terkoreksi ya. I have an entry here ya, more or less a short senilai 1 juta quantity ya daripada si Shiba ya, karena memang koinnya kan kecil ya teman-teman ya. Dan sampai sekarang masih kita follow up. Jadi saya masih maintain posisinya dengan protective stop loss berada di kisaran previous high untuk Shiba Inu. Dan saya lihat kemarin ya adalah beberapa yang ikut gabung juga di dalam short untuk Shiba ya. Jadi kita ngelihat result yang cukup oke dan cukup menyenangkan ya dari teman-teman sekalian yang mungkin memang melihat wah oke nih Shiba memang punya probabilitas yang cukup ideal juga untuk dimanfaatkan. Alright, so Shiba Inu saat ini possibility-nya memang masih cukup kuat untuk dia turun kembali. Nanti kita akan update lagi untuk teman-teman di Telegram juga. Mungkin ya karena sekarang posisi skenario atau setup yang kita udah bahas pada Shiba Inu sudah terjadi. Saya pikir kita mungkin akan mulai ganti ya untuk setup berikutnya. Jadi teman-teman silakan komen lagi di kolom komentar di video ini kira-kira
update apa nih yang paling menarik ya untuk kita bahas ya. Di previous video juga saya lihat udah banyak sekali yang ngasih komen untuk pembahasan altcoins nanti malam. Tapi saya belum tahu kira-kira apa nih yang akan kita update ke teman-teman Telegram day to day basis, sama seperti kita update Shiba Inu beberapa hari terakhir. Alright, so before kita masuk ke dalam Bitcoin update-nya, saya pengen sharing dulu untuk economic calendar. Jadi kemarin update pentingnya adalah The Fed kelihatannya ini bakal ketar-ketir teman-teman ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat sih ya, datanya tuh mix banget. Tadi malam jam 7, ADP non-farm employment change itu nanjak sangat amat impulsif ya, signifikan angkanya. Ya, dari previously 267 naik jadi 497. Ini kan baru automatic data processing. Tapi angka ini itu bisa dijadikan sebagai acuan terkait dengan NFP yang akan dirilis pada hari ini. Jadi kalau kita lihat hari ini, NFP-nya itu kan diperkirakan akan turun ya dari 339.000 jadi 225.000. Kalau misalnya angka ini berada mirip-mirip ya seperti angka kemarin di kisaran 497.000. Ya let's say nggak di 497.000 dah. Let's say misalkan 350.000 aja. Ini berarti dolar indeks itu akan menguat amat sangat signifikan. Karena kemarin dari data ini saja kita bisa lihat apa yang terjadi pada XAU USD. Ya, previously kita ada update juga sama teman-teman tentang trendline yang memang kelihatannya masih mempertahankan XAU untuk tetap dalam keadaan tertekan ya, atau tetap dalam keadaan trend bearish. Nah kemarin rilis data jam 7 langsung membuat XAU tertekan sangat amat signifikan. Jadi saya rasa kekhawatiran para pelaku pasar juga terhadap NFP hari ini itu sudah tergambarkan kemarin ya. Kalau misalnya angkanya positif, hal tersebut bisa membawa gold termasuk sih, Bitcoin juga untuk turun sama signifikannya dengan pair mata uang yang lain. Jadi karena Bitcoin saat ini lawan mata uangnya adalah US dollar ya, pasti akan ikut terpengaruh juga karena US dollarnya menguat ya. So technically sama kayak teman-teman mungkin beli emas ya dalam bentuk rupiah. Kalau rupiah kita menguat ya berarti harga emasnya kan akan cenderung lebih murah ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, malamnya George Job opening itu angkanya di bawah dari forecast. Jadi kelihatan agak positif ya. Namun segala data PMI yang dirilis tadi malam untuk service PMI, non-manufacturing PMI itu semua high impact dan datanya cenderung positif. Jadi dolar indeks saat ini secara fundamental data tadi malam menunjukkan angka yang lumayan cukup bagus. Dan angka tersebut itu bisa mengubah biasnya dolar indeks setidaknya untuk sampai dengan nanti malam lagi nih. Tunggu rilis data-data ini. Kalau misalkan data-datanya kebanyakan positif, apalagi unemployment rate ya, kalau misalkan ini beneran turun nih dari 3,7% jadi 3,6% untuk Amerika, itu akan menjadi indikasi yang cukup positif untuk dolar indeks. Dan saya rasa mata uang ataupun pair lain terhadap dolar itu masih akan melanjutkan tertekan ya, maksudnya melanjutkan trend bearishnya. Alright, so kita lanjut dulu teman-teman sekalian untuk si Bitcoin-nya. Jadi hal yang saya paling perhatikan ya untuk Bitcoin, terutama time frame daily adalah setelah kemarin kita sempat diskusikan juga sama teman-teman ya, apa hal yang menyebabkan Bitcoin itu punya possibility lebih tinggi untuk mengalami tekanan jual ya, lebih tinggi gitu loh dari segi probabilitasnya. Salah satu reasonnya adalah kemarin ini adalah highest dan ini adalah lowest ya. So far kita belum menemukan adanya close candle di atas level highest tersebut, begitupun di bawah lowest candle yang terjadi pada tanggal 23 Juni 2023. Nah, lalu setelah mengalami fase konsolidasi, harga berhasil breakout namun tidak mampu untuk mempertahankan momentumnya, bahkan tidak bisa testing ke highest levelnya di 31.450 dolar. Kena reject, dia balik turun. Kemarin adalah percobaan ketiga kita dan lagi-lagi kena rejection. Kali ini berbeda lagi ceritanya teman-teman. Kenapa? Karena tail candle-nya lumayan panjang ya, lumayan panjang ke arah atas. Habis itu closingnya bukan di tengah, bukan di atas, melainkan di bawah. Di bawah dari level mana? Di bawah dari lowest candle close
pada beberapa hari sebelumnya. Jadi kalau kalian lihat di sini ini lowest candle close, lowest candle close. Nah, sekarang adalah new low candle ya, yang close di bawah level $30.000 dan pada closing time frame daily kemarin closingnya adalah di $29.897. Well, technically kita udah break dari 30.000, itu adalah cycle G level. Tapi kalau secara area, inilah kenapa alasan saya ya memberikan yang namanya box terhadap area tersebut, supaya kita nggak langsung berasumsi bahwa ini udah totally break gitu ya. Setidaknya secara momentum saya sama-sama setuju dengan teman-teman bahwa saat ini sellers yang lebih mendominasi, dan ditambah dengan close candle seperti ini kan berarti mengisyaratkan bahwa koreksi major pada Bitcoin itu berpotensi terjadi. Kemarin udah 3 kali kita ngetes ke atas, ternyata gagal terus. Ibaratnya udah bukan double top lagi, tapi udah triple top, teman-teman. 3 kali percobaan gagal terus, kena rejection, dan diakhiri dengan close yang amat sangat strong dari segi candlenya. Oke, itu pada time frame daily menunjukkan bahwa posisi seller saat ini lumayan mendominasi. Tapi once again everybody, ini bukanlah akhir dari segalanya ya. Kalau misalkan kita melihat Bitcoin mengalami penurunan atau retracement, hal tersebut masih sangat wajar mengingat posisi kita memang belum membentuk yang namanya higher low. Ya, jadi kita memang ngelihat ada kenaikan impulsif, tapi kita nggak ngelihat retracement yang sehat. Jadi kalau misalnya nanti di bawah turun sekalipun, hal tersebut hanya akan menjadi dip untuk reakumulasi lagi pada Bitcoin. Ya, personally saya anggap seperti itu. Buat teman-teman yang lain, mungkin ada yang punya pandangan ngelihat Bitcoin, wah kayaknya bakal turun nih di bawah 25.000 atau bahkan lebih dalam lagi sampai 10.000. Biasanya any bearish scenario itu diiringi dengan orang-orang yang sangat optimis untuk ngelihat Bitcoin tuh benar-benar hancur sampai $10.000. Nah, kalau itu sudah mulai terjadi, biasanya itu udah tanda-tanda ada potensi dip sudah mulai terbentuk dan ada potensi untuk reject atau rebound lagi. Oke. Nah, di time frame daily setidaknya itu skenario yang saya coba perhatikan ya. Secara close candle memang di bawah 30.000 technically, tapi areanya menurut saya belum. Karena kalau teman-teman gunakan time frame hourly-nya, Anda bisa lihat di sini. Ya, ini kemarin nih, teman-teman. Reaction pada trendline sangat positif ngebawa kita nanjak, tapi closing candlenya di time frame 4 jam bukanlah closing yang bisa dibanggakan dari sisi bullish. Kenapa demikian? Kalau kita lihat di time frame 1 jam, ini sebelumnya saya marking area ini sebagai high-nya. Jadi kalau kita tarik balik di update Bitcoin ya, nih ya, marking saya ini adalah highest-nya, ini adalah lowest-nya. So, pada time frame 1 jamnya, yes, kita break terhadap level tersebut. Oke, tapi kalau Anda lihat dari time frame 4 jamnya, ini saya drag ke samping seperti ini ya. Anda silahkan lihat di time frame 4 jamnya. Nah, ini kelihatannya tidak breakout, cuman buntut aja yang panjang ke atas seperti ini. Ya, jadi kalau kita melihat progres ini sebenarnya bisa jadi disebabkan oleh upaya ya dari bigger players atau mungkin dari bandar untuk membantai ya lebih banyak short order yang mungkin tercipta pada saat proses create lower low lower high ini terbentuk. Jadi jatuhnya kalau kita gunakan liquidation levels ya, Anda bisa lihat di sini. Saya akan tarik balik seperti di area ini ya, more or less-nya. Ya, pada saat range ini tercipta, apa yang terjadi pada posisi Bitcoin itu kan dia nanjak signifikan ya teman-teman sekalian, bam. Coba untuk dihantam di bagian atas dan akhirnya wait a minute teman-teman, kita lagi loading ya untuk liquidation levels ya. Saya pengen lihat nih. Nah, ini supaya kita lebih yakin juga ya terhadap apa yang terjadi pada si Bitcoin. Well, I think liquidation levels, ini dia teman-teman, akhirnya keluar ya. Nah, jadi ketika kemarin proses harga perlahan-lahan create yang namanya lower low, lower high ya, lower low, lower high, lower low, lower high. Ini kan udah mulai bermunculan nih, banyak selling order. Yang paling gemuk itu ada di range price ini. Ya, ini terjadi dari previousnya itu dihantam semuanya, liquidation levelsnya di hit terlebih dahulu, and then dia turun ya. Jadi beban yang dibawa sama si market ketika posisi sekarang harga lagi turun itu sudah berkurang. Ibaratnya dia penumpang yang ada di sini itu diusir-usirin dulu teman-teman ya. Jadi setelah diusir penumpangnya, oke, harganya kembali turun ya. Dan kita lihat di sini, jadi secara
time frame 4 jam, yang saya perhatikan adalah secara struktur itu masih cukup baik ya, mempertahankan selling pressure-nya ya, lower high lower low, same high level atau disebut dengan equal high, lalu dia create lower low dan saat ini possible untuk menjadi lower high-nya dia dan turun lebih jauh. Oke? Nah, jadi kalau ngelihat progresnya dari sini di time frame 4 jam, pertama trend line sudah berhasil di break. Itu artinya seller sudah mendominasi pergerakan dengan amat sangat baik. Area demand zone hanya tinggal area demand zone saja yang dipertahankan oleh para buyersnya. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, ini adalah the latest low level ya, karena di sini adalah high-nya dan berhasil break untuk dia create higher high. Nah, permasalahannya adalah kita nggak ngelihat adanya higher low karena kita belum menemukan yang namanya potensi higher high-nya juga. Oke, jadi pada intinya kalau kita lihat progres saat ini adalah previous low, the only low level yang akan mempertahankan Bitcoin untuk tertekan lebih jauh. Oke, jadi itu adalah area pertahanan terakhir untuk Bitcoin. Kalau break dari sana, ya seperti yang saya sampaikan tadi, in the end, time frame daily ini berarti kita siap untuk retracement lebih jauh, dan retracementnya itu bisa ngebawa kita sampai ke level $28.500 untuk jangka waktu yang pendek. Oke? Saya rasa semua ini juga nanti akan terpengaruh dari hasil data nanti malam ya. Kalau misalkan datanya menyesuaikan dengan ADP non-farm employment, wah ini berarti Bitcoin harusnya akan menjadi lampu hijau ya untuk kita lihat dia tertekan lebih jauh lagi. Oke, so that's for Bitcoin. Dan kita coba untuk lihat ya teman-teman sekalian, ini area yang berpotensi dituju. Jadi first kalau kita ngelihat dia koreksi, best case scenario ya dia ketahan di 29.300 dengan catatan trennya itu masih sangat kuat. Tapi kalau area ini dibablas, then you know the only strong resistance level yang kita punya sebelumnya adalah di $28.130. Jadi very likely skenario-nya adalah di bawah retest sampai ke area kisaran $28.500 untuk Bitcoin. Nah, lalu kita akan quick update aja untuk Shiba USDT ya. Probably this is the last update untuk si Shiba. Yang saya perhatikan adalah Shiba Inu saat ini karena dia sudah kembali ke area demand zone-nya, ada potensi kita bisa mempertahankan area ini. Jadi jatuhnya seperti double bottom ya. Kalau seandainya kita mendapati posisi Shiba Inu itu berhasil break dari high level sebelumnya. Jadi kalau misalkan posisi ini tidak berhasil di break, ya saya rasa Shiba Inu masih akan tetap dengan tren bearish-nya. Jadi kita ngelihatnya lebih kurang seperti ini ya teman-teman sekalian. Jadi another drop bisa saja terjadi untuk Shiba Inu, dan berarti next targetnya untuk Shiba Inu sendiri adalah kembali ke lowest levelnya dia di time frame yang lebih besar, yaitu sekitaran $0,000635. Oke, so I think that's it teman-teman sekalian ya untuk update saya di siang hari ini ya, which is karena saya memang update-nya siang. Sorry teman-teman agak ngeblur ya. Nah oke, sudah diperbaiki ya. Itu dia untuk update saya seputar Bitcoin. Teman-teman antisipasi terhadap kemungkinan Bitcoin bisa drop lebih jauh lagi seandainya break dari demand zone. Itu adalah key level kita untuk saat ini, dan itu di kisaran 30.000 sampai 29.750 dolar. Alright, be safe buat teman-teman yang transaksi karena nanti malam akan ada NFP, pergerakan mungkin akan volatile. Sebaiknya jangan terlalu banyak transaksi dulu menjelang NFP, dan ya, stay safe buat everyone. I'll see you guys again in the next update after NFP tonight. Cheers guys, bye bye.